Ya. Al-Quran tidak pernah bilang gitu. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya? Yohanes 20:15. Ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Nah, mestinya kan orang Kristen nggak marah ini. Mestinya nggak marah. Mestinya nggak marah. Kita kembali lagi. Malah justru yang berterima kasih itu mesti para Romo ya. Iya. Romo selama ini kan nggak boleh nikah. Nikah aja udah. Nikah kan jadi enak gitu. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita kembali membahas mengenai Ustadz Ahmad Kainama yang sampai pada saat ini juga masih belum diproses oleh pihak kepolisian. Dan oleh karenanya kita tetap bahas mengenai video-video beliau yang sangat menista dan menghina kekristenan. Pertama, dengan dia berkata bahwa Yesus Kristus pernah menikah, bahkan istri-istri Yesus itu belum tumbuh dadanya, dan juga ya Yesus ini berpoligami, punya istri, bukan cuma satu gitu ya, istri daripada Yesus. Kemudian mereka juga menyudutkan Romo, pastor dari gereja Katolik ya, yang mendedikasikan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Ya, dengan berkata bahwa harus menikah gitu. Dan ketiga, teman-teman sekalian, ya, kekeliruannya ya tentang iman kekristenan kepada Tuhan Yesus. Karena dia katakan orang Kristen itu mentuhankan Yesus Kristus. Padahal Yesus itu lahir dari hasil hubungan antara Roh Kudus dengan Bunda Maria. Lahirlah Yesus. Dan banyak lagi penghujatan-penghujatan yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Dan oleh karena teman-teman sekalian, mari kita dengarkan videonya yang menurut saya sangat kurang ajar. Ya, dan itu memang perlu ya untuk diproses oleh pihak kepolisian. Oleh karena teman-teman sekalian, cek langsung videonya berikut ini. Yohanes 20:15. Bagaimana mungkin dia panggil perempuan itu gune? Kalau ibu itu bahasa Yunaninya meter, nggak pernah gune. Gune, my wife. Baik. Berarti siapa ini Marianya? Maria Magdalena. Maria perempuan dari desa Magdala. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama namanya Marta. Kakak kedua namanya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ketiga namanya Maria Magdala. Inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Oke, teman-teman sekalian, kita cut dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya perlu jelaskan dulu bagian ini soal penggunaan kata gunei. Dan tadi Ustaz Kainama dikatakan bahwasanya mana mungkin ya, bagaimana mungkin Yesus memanggil ya Maria Magdalena itu dengan kata gunei ya, atau gune gitu ya. Karena bagi Ahmad Kainama bahwa kata itu hanya terkhusus dipakai untuk panggilan istri ya. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita lihat arti gune sendiri, teman-teman bisa cari ya arti dari bahasa Yunani tentang gune. Itu bisa berarti perempuan, bisa berarti ibu, bisa berarti istri ya, atau istrinya ya, atau ibu-ibu ya. Itu bisa dimaknai gunei gitu ya. Nah teman-teman sekalian, katakanlah bahwa narasi yang dibangun oleh Ahmad Kainama ini, Yesus memanggil istri karena dia memakai kata gune. Nah sekarang ya, apakah Ahmad Kainama juga ya nantinya menganggap bahwa ketika Yesus memanggil ibunya adalah istri daripada Yesus? Ya, karena Yesus ketika memanggil ibunya dia panggil gune juga. Mari kita melihat teman-teman sekalian di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 26 ya. Kita akan baca, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Gune, inilah anakmu." Dia panggil ibu di sini. Seharusnya kalau kita ikuti pola logika daripada Ahmad Kainama, harusnya mater atau apalah, kalau bahasa Inggrisnya mother ya, atau apa lagi gitu ya. Panggilnya entah apalah ya.
Jangan pakai kata guneilah di sini. Tapi buktinya di sini juga dia menggunakan ibu. Ibu, inilah anakmu. Ya, ini yang pertama teman sekalian. Maka kata gune seperti yang dibangun dan diartikan oleh Ahmad Kainama itu salah total ya. Kemudian kalau kita melihat tentang perempuan Kanaan juga yang anaknya sakit lalu minta tolong kepada Tuhan Yesus. Kita lihat Matius 15 ayat 28 ya. Ini juga Yesus memanggil ibu ya, dengan sebutan gunei ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Hai ibu, berarti ini istri Yesus lagi dong. Ya, perempuan Kanaan ini berarti istri Yesus lagi karena Yesus memanggilnya dengan panggilan gunei. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, ini Ahmad Kainama benar-benar biadab bagi saya. Ya, benar kurang ajar teman-teman sekalian. Tafsiran ngawur. Seharusnya dia belajar tentang Al-Quran, bukan belajar tentang kekristenan lagi, sebab dia bukan lagi Kristen. Ya. Lalu teman-teman sekalian, ini kita sudah bantah dulu bahwa penggunaan kata guneh itu tidak dikhususkan untuk memanggil istri. Jadi Yesus tidak sedang berbicara kepada istrinya ketika dia berkata ibu, guneh, gitu ya. Dia tidak sedang berbicara kepada istrinya, tapi dia hargai, ya seperti mamanya dia panggil ibu, inilah anakmu. Kemudian perempuan Kanaan juga yang minta tolong kepadanya supaya anaknya disembuhkan, Yesus katakan juga gunei, ibu, gitu ya. Bukan berarti mereka adalah istri-istri daripada Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menikah, Ustaz Ahmad Kainama. Itu Anda memfitnah, Anda menghina, menghujat kekristenan dengan berkata demikian. Bahkan bukan hanya Kristen, Anda juga menghujat Islam, menghujat Al-Quran. Karena selama ini sebagian besar umat muslim menyamakan antara Yesus dengan Isa Al-Masih. Maka ketika Anda mengatakan bahwa Yesus menikah, maka Anda sedang berkata bahwa Isa Nabi Islam itu menikah dan berpoligami. Istri-istri Nabi Isa, Nabi kalian, itu belum tumbuh dadanya waktu mereka menikah dengan Isa. Ya. Jadi Anda sedang menghina agama Anda sendiri. Ya, yang kedua teman-teman sekalian yang saya akan tanggapin di sini adalah mengenai Maria teman-teman sekalian. Ya, mengenai Maria. Di mana teman-teman sekalian dia menyamakan antara Maria ya dari Magdala dengan Maria saudara Lazarus dan Marta. Teman-teman sekalian, Maria Magdalena yang kemudian dituduhkan oleh Ustadz Ahmad Kainama bahwasanya itulah istri Yesus. Ya, itu dia salah teman-teman sekalian. Karena apa? Maria Magdalena bukanlah saudara Marta. Maria Magdalena itu dari daerah Magdala ya, yang terletak di Danau Galilea teman-teman sekalian, atau di Galilea ya. Disitulah Maria Magdalena itu berasal ya. Sedangkan ya Maria, Marta ya dan Lazarus, di mana Ahmad Kainama dikatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah saudara Marta dan Lazarus, itu salah sekali. Kenapa? Karena Maria, Marta dan Lazarus ini dari Betania teman-teman sekalian. Ya. Di daerah Yudea. Betania itu terletak di Yudea. Sedangkan Magdala itu adanya di Galilea. Jauh sekali jaraknya teman-teman sekalian. Jadi ini bukan Maria yang sama. Jadi ini blunder sendiri itu Ustaz Ahmad Kainama dengan menyamakan Maria Magdalena dengan Maria saudara Marta dan Haru yang dibangkitkan oleh Jesus katanya. Jadi teman-teman sekalian, logika Ahmad Kainama sangat keliru gitu loh. Hanya mencocok-cocok mau logika gitu. Ya. Jadi ini jawaban kita teman-teman sekalian ya. Ada dua hal tadi. Yang pertama bahwa penggunaan kata gunei itu bukan hanya dikhususkan kepada istri, tapi itu juga bisa berarti ibu, bisa berarti istri-istri, bisa berarti perempuan, bisa berarti juga istrinya gitu ya, gunei gitu. Jadi apa yang disampaikannya tadi bahwa tidak mungkin Yesus menggunakan kata gunei kepada Maria Magdalena jika Maria Magdalena ini bukan istrinya. Jadi itu keliru sekali. Kedua,
Kita sudah menjawab juga bahwa Maria Magdalena dengan Maria saudara Marta dan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus itu Maria yang berbeda. Itu tidak sama teman-teman sekalian. Ya, Maria Magdalena itu ada di Galilea, sementara Maria, Marta dan Lazarus itu ada di Yudea, di daerah Betania. Oke, teman-teman sekalian, kita akan next video Ustaz Ahmad Kainama dan kita akan tanggapin ya. Berikut videonya. Al-Quran tidak pernah bilang gitu. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya. Yohanes 20:15. Ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Nah, mestinya kan orang Kristen nggak marah ini. Mestinya nggak marah. Mestinya Gini, nggak marah. kita Mestinya kembali lagi. Malah justru yang berterima kasih itu mesti para Romo ya. Iya. Romo selama ini kan nggak boleh nikah. Nikah aja udah. Nikah kan Karena jadi Yesus menikah. enak gitu. Ya harusnya mereka berterima kasih dengan kita bongkar-bongkar ya. Kita Iya. lihat sejarah lah. Kita lihat sejarah bahwa ternyata Yesus itu menikah. Menikah. 8 tanda bagi 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Adik perempuan kami pada hari ia dipinang. Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh. Tapi dia sudah dipinang. Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Jadi di situ ya ada beberapa dia katakan bahwasanya itu berdasarkan Yohanes 20:15 itu ya, bahwa Maria Magdalena inilah yang menjadi istri daripada Yesus. Dan juga tadi itu ada kakek-kakek di situ. Itu sebenarnya itu kurang ajar sekali sebenarnya teman-teman sekalian ya. Jadi bukan sebagai orang tua sebenarnya itu tidak perlu ya mengungkapkan kata-kata seperti itu. Seharusnya para Romo itu berterima kasih gitu ya. Karena selama ini kan mereka tidak menikah tuh. Ya, jadi menikah saja kan enak itu ya. Menikah itu enak itu. Waduh, karena yang umat ini loh teman-teman sekalian ya. Umat seperti dia ini itu selangkangan aja yang dipikirin. Gitu. Ya. Hargailah profesi orang, hargailah para Romo, para pastor. Ya, Pak, yang mereka berikan kehidupan mereka ya sepenuhnya, seutuhnya untuk melayani Tuhan. Tidak seperti Anda yang nikah sini, nikah sana, poligami gitu ya. Harusnya Anda hargai mereka. Anda nggak pantas mengungkapkan kata-kata demikian. Berikut teman-teman sekalian, juga saya harus luruskan bahwa tadi Ustadz Ahmad Kainama dia mengutip Kidung Agung dan juga mengkaitkannya dengan istri-istri Yesus yang belum tumbuh dadanya. Dan berkata bahwa Yesus itu menikah dan punya anak itu ya. Dia katakan bahwa Yesus punya anak dari Maria yang lain yang katanya itu belum tumbuh dadanya. Teman-teman sekalian, ini sudah penistaan, penghinaan yang begitu keji. Begitu keji kepada orang Kristen. Kalau kita balik membahas Nabi Anda, hanya Nabi Anda loh Ahmad Kainama ya. Catat baik-baik. Anda udah demo. Ya, umat muslim pasti udah demo. Ketika kita akan bahas dan menjelekkan Muhammad. Hanya sebatas Nabi loh ya. Apalagi Anda menghina Tuhan Yesus Kristus loh. Allah yang kami sembah. Dialah Tuhan kami. Dialah juru selamat bagi kami. Anda menghinanya. Maka Anda harus diproses. Ya, kita minta kepada aparat kepolisian. Tanggapin laporan yang sudah disampaikan.
Ya, tangkap segera Ustadz Ahmad Kainama. Tunjukkan bahwa negara ini bukan hanya negara untuk Muslim, tapi adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Semua punya hak dalam undang-undang. Maka Kainama telah menista kekristenan, sudah menghina kekristenan, maka sudah sewajarnya, sudah waktunya untuk diproses. Jadi teman-teman sekalian, ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menikah. Tuhan Yesus Kristus ya tidak punya anak. Yesus datang ke dunia bukan untuk menikah, bukan untuk punya keturunan, tapi dia datang ke dunia satu misi yang mulia, yaitu untuk menjadi kurban yang sempurna untuk menghapuskan dosa umat manusia. Maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, Ahmad Kainama sudah melakukan pelanggaran besar. Bilang Yesus menikah dan punya anak. Bahkan istri-istri Yesus, ya istri-istri Yesus belum tumbuh dadanya. Bahkan Yesus punya banyak istri. Ya, sebarkan video ini teman-teman sekalian supaya banyak orang tahu ya bahwa orang ini harus diproses secara hukum. Ya, dan biar aparat kepolisian bisa mengerjakan tugasnya karena sudah diberikan laporan. Karena selama ini katakan kasih laporan, maka akan diproses. Maka sudah dikasih laporan, silakanlah untuk diproses untuk kesejahteraan umat beragama di Republik Indonesia ini. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.